Shalom, Bapak Mama Shalom. Syukur kepada Tuhan, Tuhan setia dengan kita dan kita ada di sini bukti karena kita juga setia dengan Tuhan. Setia dalam segala perkara. Bapak Mama, di antara kita, siapa yang paling setia dalam segala hal, dalam segala perkara? Siapa yang menjumpai dirinya paling setia dalam segala perkara? Jawabannya tidak ada seorang pun yang dia mampu untuk setia dalam segala perkara. Baik perkara kecil, apalagi perkara besar. Benar dalam hal kecil, apalagi benar dalam hal besar. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk setia dalam segala perkara. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus, yang selalu setia dalam segala perkaranya manusia. Karena itu Bapak Mama sadar atau tidak, kesetiaan seseorang itu selalu teruji ketika dia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dia bisa saja memilih untuk tetap setia dan dia juga bisa memilih untuk tidak setia. Apakah dia akan memilih hal yang baik untuk dirinya, menguntungkan dirinya, atau juga memilih hal yang untuk kepentingan orang lain? Tetapi ketika diperhadapkan dengan pilihan, pasti dia akan memilih untuk setia dan tidak. Karena itu kesetiaan itu selalu dilawankan dengan sikap mendua hati. Dan sikap mendua hati itu Yesus katakan di sini adalah mamon. Karena itu orang percaya dia bisa saja menyembah Allah, tetapi hatinya itu bisa saja mendua dengan Tuhan. Jadi saat ini dia menyembah Tuhan, tapi hatinya bisa saja mendua dengan Tuhan, dan itu adalah hidup mamon, hati mamon di hadapan Allah. Bapak Mama, perenungan kita berbicara tentang kesetiaan dan betapa mahal dan berharganya setia itu. Tuhan Yesus pada waktu itu berhadapan dengan kelompok orang Farisi yang dikatakan sebagai hamba-hamba uang. Mereka selalu menampakkan hal yang baik, sementara hati dan pikiran mereka menyimpang dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mereka pakai jubah kebesaran, pakai pakaian yang baik, menampakkan ibadah mereka kepada Tuhan dan kepada orang-orang lain. Orang-orang lain melihat mereka sebagai orang yang kudus, yang suci, yang berpakaian megah. Mereka bisa saja berdoa di jalan-jalan raya. Tetapi hati dan pikiran mereka menyimpang dari hal yang dibenci Allah, dan itu perilaku mamon. Hal yang besar mereka tampakkan untuk dilihat oleh orang lain, dikagumi oleh orang lain, sedangkan hal-hal kecil mereka abaikan tanggung jawab iman itu di hadapan Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Mereka mencemooh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kesetiaan dalam melakukan perkara-perkara kecil. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa setia dalam perkara kecil itu menyiapkan kita untuk mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Mama, manusia itu dia tidak bisa setia dalam perkara yang terlalu besar. Kalau kepada kita diberikan kesempatan untuk setia dalam perkara-perkara kecil, mari mengambil itu menjadi bagian kita. Karena perkara yang besar itu Tuhan akan kasih di kita. Kalau kita harus benar dalam kebenaran yang kecil-kecil, maka ambil itu, lakukan itu. Karena Tuhan yang punya kebenaran yang besar itu akan membenarkan kita.
Kita selalu mendengar bahwa kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah, tentu tidak. Perkara yang kecil itu tampak sepele, namun akan membentuk kesetiaan yang besar. Perkara kecil itu dilakukan seseorang karena kebiasaan. Jadi kalau anak kecil, dia diajarkan dari kecil buang sampah pada tempatnya, dia akan terbawa bahwa dia harus buang sampah pada tempatnya. Tapi itu tidak pernah diajarkan dan tidak menjadi kebiasaan dalam melakukan hal-hal kecil, tentu dia tidak akan buang sampah pada tempat sampah. Seorang anak kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil, kita tidak membiasakan untuk anak-anak kecil kita bawa di tempat ibadah. Besar, dia tidak mau pergi karena dia menganggap itu hal yang aneh bagi dirinya. Dia merasa bahwa itu komunitas asing pada dirinya karena dia tidak pernah mengunjungi tempat itu dari kecil. Jadi dia merasa asing. Itu perkara yang kecil. Kita tidak biasa baca Alkitab dan berdoa. Kalau kita membangun perkara-perkara kecil itu, dia akan menjadi hal yang besar bagi kita yang akan terus kita lakukan. Kita kalau tidak membiasakan diri setia dalam hal yang disiplin, tentu kita tidak akan disiplin dalam hal yang besar. Perkara-perkara kecil itu. Karena itu Tuhan Yesus mau membawa orang-orang Farisi pada suatu pemahaman bahwa kalau setia dalam perkara kecil, maka menyiapkan seseorang untuk bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya yakin bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu pekerjaan, itu bukan karena dia serta-merta terima itu pekerjaan, itu jabatan yang besar. Tapi karena dia lebih dulu melakukan perkara-perkara kecil dan Tuhan memberi tanggung jawab kepada dia dalam perkara yang besar. Tapi kita diingatkan bahwa harus bekerja dengan jujur. Karena kalau kita tidak bisa setia dalam harta orang lain, bagaimana Tuhan mau menyerahkan harta kita sendiri kepada kita? Tuhan kasih orang lain pemilik di kita untuk kita kelola, dan kita tidak setia, bagaimana Tuhan kasih kita punya bagian? Orang harus setia dulu, baru Tuhan bisa kasih dia punya bagian. Bapak Mama, Tuhan Yesus mengangkat dua contoh perkara yang menuntut kesetiaan. Bacaan kita ini punya kaitan dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan Tuhan Yesus mengangkat dua contoh perkara yang menuntut kesetiaan. Yang pertama itu kejujuran mengelola harta yang dimiliki, karena itu berbicara tentang bendahara. Berbicara tentang pekerja yang setia. Terus yang kedua itu Tuhan Yesus berbicara tentang komitmen merawat kehidupan perkawinan. Tuhan Yesus menggambarkan bendahara di sini bahwa manusia itu dia adalah bendahara dari apa yang manusia miliki di dunia ini. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini semua itu milik Tuhan dan kita hanya memanfaatkan itu. Dan itu pun juga kita harus melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berbicara tentang bendahara yang tidak jujur, yang punya hati mamon, yang manipulasi, yang menipu di situ, yang merampas apa yang menjadi milik Tuhan. Sebenarnya utang sekian, tapi karena dia memikirkan dia punya keselamatan, kalau saya dipecat, saya harus tetap terpandang dan terhormat. Saya harus tetap duduk di depan banyak orang, karena itu
Surat utang itu dia bilang seharusnya 100, dia bilang tulis tuh hanya 80 saja, supaya 20-nya itu untuk dia. Dan itu sikap hati Mamon, hidup Mamon, yang menyembah kepada Tuhan tapi mendua hati di hadapan hadirat Tuhan. Dan itu cara hidup orang Farisi. Bapak Mama, ada tulisan yang mengatakan bahwa dunia ini ibarat sebuah rumah. Surga itu atap, bintang itu lampunya, dan bumi serta buahnya, semua yang ada di bumi ini meja yang terbentang. Tuan rumah itu Tuhan Allah yang suci dan terpuji. Sedangkan manusia itu bendahara, yang ke dalam tangan bendahara itu segala isi rumah ini diserahkan. Karena itu jika bendahara tersebut berlaku baik, ia akan mendapatkan tempat di mata Tuhan. Tetapi jika tidak, dia akan dipecat dari jabatannya sebagai bendahara. Karena itu kita diingatkan bahwa apapun profesi kita Bapak Mama, apapun pekerjaan kita, itu profesi yang Tuhan kasih di kita. Tuhan itu sumber pekerjaan, sumber profesi yang memberikan kita semua itu. Dan itu semua adalah milik Tuhan yang Tuhan kasih di kita untuk kita kelola. Segala perkara yang kecil, perkara yang besar, semua kebenaran yang kecil sampai kebenaran yang besar itu ada dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan mau supaya kita harus bekerja dengan setia. Jabatan apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi semata-mata Tuhan pun milik yang Tuhan kasih di kita supaya kita harus kerjakan dengan setia. Bapak Mama, setia itu terlalu mahal dan terlalu berharga. Kalau kita mengabdi kepada Allah, kita bekerja dalam perkara yang kecil, yang setia dalam perkara yang kecil, kita akan berlaku jujur. Kita akan bekerja dengan setia. Kita makan dari hasil keringatnya kita sendiri. Kita tidak curang di situ. Kita tidak tipu-tipu di situ. Kita tidak malas-malasan di situ. Kalau itu sikap hidup yang mengabdi kepada Allah. Yang dia melakukan perkara yang kecil. Tetapi Tuhan melihat itu sebagai perkara yang besar di mata Tuhan. Sedangkan orang yang punya hati mamon itu, dia akan manipulasi. Dia akan cari untung, dia akan mencuri. Sesuatu yang bukan miliknya, dia akan ambil. Dan Tuhan bilang, di ayat 12, kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita tidak setia dalam mengelola hartanya Tuhan, bagaimana Tuhan kasih kita? Karena itu Bapak Mama sadari bahwa apapun berkat yang kita terima dalam pekerjaan kita itu milik Tuhan. Yang Tuhan kasih di kita untuk kita kelola. Karena itu harus setia dalam segala perkara. Harta kekayaan itu dia tidak pasti. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kita ini sesuatu yang tidak pasti bagi kita. Dan sadar atau tidak, itu akan menjadi mamon yang tidak jujur dalam kehidupan kita. Karena itu tidak salah Bapak Mama, kalau hati manusia itu melekat pada semua itu, dan dia bisa berkelahi dengan orang karena soal jabatan. Dia akan iri hati dengan orang karena soal jabatan. Dia akan merancangkan rancangan kecelakaan bagi orang lain. Hati mamon itu, dia selalu melekat pada sesuatu yang membuat dia harus merasa untung. Orang akan berkelahi soal tanah, padahal dia tidak pernah bisa buat tanah. Orang hanya bisa berkelahi karena soal makan, padahal Tuhan yang menumbuhkan makanan itu.
Kalau manusia punya hati mamon itu dia akan ada pada sikap itu. Dia mengabdi kepada mamon yang membawa keuntungan bagi dia. Kita disadarkan oleh Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang kita manfaatkan di dunia ini, dalam pekerjaan kita masing-masing, yang kita pakai bukanlah milik kita, tapi pemiliknya adalah Allah. Kita hanya menikmati dan pakai itu. Karena itu pakai dalam rasa setia, harus pakai dalam rasa jujur, harus pakai dalam rasa sayang dengan Tuhan. Karena kalau manusia menjadi egois, dia merasa bahwa dia adalah pemilik dari segala sesuatu, maka dia bisa mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan itu menjadi hal yang Tuhan Yesus tidak suka. Orang-orang yang menyembah Allah tapi mengabdi kepada mamon, dia mencemooh apa yang Yesus Kristus ajarkan hari ini. Kalau orang bekerja dengan tidak setia, dia curi orang lain pun hak, maka itu tanda bahwa dia mencemooh firman Tuhan hari ini. Dia bekerja korupsi dan lain sebagainya, itu tanda padahal dia orang percaya, orang yang beribadah, maka dia seperti orang Farisi yang mencemooh firman Tuhan hari ini. Kalau kita punya hati terlalu melekat pada sesuatu yang orang punya itu, maka itu mamon akan mendukung dia, mendorong dia untuk melakukan segala sesuatu supaya dia harus dapat, walaupun dia harus gade dia punya nyawa dengan setan, ataupun juga dia harus gade dia punya nama baik. Dan itu mamon dalam hidup kita. Bapak, mama, bersaudara, Mebung ini sangat limpah dengan air. Dan orang Mebung mungkin ada yang bilang, itu air kami punya. Tapi harus kita sadari, belajar dari firman Tuhan ini bahwa ini air bukan milik siapa-siapa. Tapi ini air miliknya Tuhan, karena Tuhan yang cipta ini air. Tuhan kasih ini air dari gunung-gunung mengalir sampai di Mebung. Dan dengarlah cerita bahwa Mebung ini limpah dengan air. Waktu pengutusan vikaris, saya punya nama dibaca, Tersiani Tule, tempat vikaris jemaat Gemit Mebung, Klasis Alor Tengah Utara. Saya berdiri, saya kaget setengah mati. Sapung kawan semua langsung begini. Jadi saya bilang, kenapa kok begini? Tambah dengan kakak Ocep yang juga mendukung itu, jadi bilang, kakak Pidi Taman Eden. Karena dia limpah air, dia limpah sayur mayur dan lain sebagainya. Bapak mama, di Taman Eden itu juga ada hal yang baik dan hal yang tidak baik juga ada. Dalam kelimpahan ini, Tuhan sumber air ini. Karena itu, orang percaya di sini tidak boleh bakalai karena soal air. Batahan, batutup air karena soal air. Karena ini milik Tuhan. Bapak mama, orang tua saya petani, mereka bekerja di sawah. Dan suatu hal baik yang petani bangun di Rote itu, mereka pilih yang namanya Songgo Oe, yang artinya pembagi air. Jadi sawah di Rote itu dia punya luas itu seperti satu kampung besar. Dari Mebung ini dia bisa sampai di Kalabahi, dan semua kampung itu dia pun sawah di situ.
Tapi di setiap kali panen semua orang panen. Karena yang namanya songgo oe itu, yang bagi air itu, jadi yang punya sawah itu dia tidak perlu pikiran bahwa dia punya sawah dapat air atau tidak. Dia hanya duduk saja, dan yang bagi air itu setiap hari dari pagi sampai sore. Ini pagi dia bagi air di sawah A, siangnya dia bagi air di sawah B, malamnya dia bagi itu air di situ, dan tidak ada yang boleh tutup itu air dan ambil itu air. Karena kalau ambil berarti denda. Itu sudah keputusan adat bagi petani di Rote. Jadi setiap kali panen semua harus panen. Dan yang bertugas dapat air itu, yang bertugas bagi air itu dia harus keliling semua sawah. Karena saat panen itu yang pemilik sawah itu dia harus bagi hasil panen, kasih yang bagi air itu padi 2 belek atau 4 belek. Itu hidup yang dibangun di sana. Karena itu kalau saya punya sawah tidak dapat air, dan ternyata saya punya bagian, orang lain ambil, bukan saya bakal lain dengan orang lain yang ambil itu. Tapi saya harus menghadap orang yang namanya songgo oe itu. Dan saya minta saya pembagian, dan dia harus kasih. Karena itu Bapak Mama bersaudara, kita ini hanya pengelola berkat Tuhan. Karena itu jangan sampai ada yang marah soal air. Yang satu siram, yang satu tidak siram, yang satu mandi, yang lain tidak mandi, yang lain minum, yang lain tidak minum. Jangan serakah dengan Tuhan pemilik. Belajar setia dari hal-hal kecil. Karena itu tanda bahwa orang Mebong mengabdi kepada Tuhan pemilik air ini. Kita sudah masuk di musim panas, dan itu akan menjadi cerita kita. Bapak Mama bersaudara, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita diperhadapkan dengan berbanyak perkara. Dan dalam segala perkara itu kita harus bekerja dengan jujur, setia. Jaga hati supaya hati ini jangan mengabdi kepada mamon. Jaga hati supaya hati ini jangan mengabdi kepada harta dunia yang adalah milik Tuhan itu. Karena kalau terlalu cinta ini dunia dan isinya, itu tanda bahwa kita menjadikan itu mamon dalam hidup kita. Jaga hati baik-baik supaya selalu setia dengan Tuhan dalam perkara kecil. Karena kalau perkara besar kita tidak mampu, maka perkara kecil itu harus menjadi bagian orang percaya. Bapak Mama bersaudara yang diberkati Tuhan, sadar atau tidak, orang-orang Kristen di masa kini pun hilangnya kesetiaan dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu setia, dan wujud sukacita kita, syukur kepada Tuhan, kita harus setia dengan Tuhan. Tapi kita punya hati mamon. Orang Kristen saat ini punya hati mamon. Mereka mengabdi kepada mamon. Mengabdi kepada kemalasannya. Dia tidak punya taruh hati di Tuhan. Datang di Tuhan itu, setia dengan Tuhan itu kalau dia butuh. Dia punya alasan baru dia datang di Tuhan. Dia sakit baru dia cari Tuhan. Selama sehat dia tidak pernah cari hamba Tuhan kok berdoa. Tapi kalau sakit maka dia sampai manapun juga dia akan seberangi itu laut. Kok dia harus jalan cari pendoa. Selama kehidupan kesehatan masih Tuhan beri bagi kita, kita tidak akan cari Tuhan. Mulai tidak berdaya baru cari Tuhan, itu sudah terlambat. Orang-orang Kristen mulai punya hati mamon dan tidak mengabaikan persekutuan, mengabaikan hidup berkenan kepada Allah. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau kita punya hati datang di Tuhan, kita akan datang cari Tuhan. Itu tanda hidup yang mengabdi pada Tuhan. Tapi dia bangun pagi,
hari Minggu, dia pu hati pikir-pikir supaya kerja, itu tanda bahwa orang percaya yang punya hati mamon. Usahakan supaya Bapak Mama tidak ada manusia yang terlalu sempurna dalam hal kesetiaan. Karena kesetiaan kita ini juga bolong-bolong. Tapi kita harus berupaya. Karena Tuhan itu setia dengan kita, maka kita juga mau setia dengan Tuhan dalam perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Karena itu taruhlah hati pada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan bagi kita dalam hal bekerja. Setia dalam perkara-perkara kecil dalam pekerjaan kita. Terkadang kita pun kerja itu berat sekali, upah sedikit. Ada yang dia punya kerja itu terlalu santai, tapi upah terlalu banyak. Tapi karena Tuhan pemilik itu berkat, maka kita harus setia dalam perkara-perkara kecil itu. Karena toh kerja dengan terlalu berat, tapi upah yang kecil itu kita masih hidup, nah itu berkat Tuhan, itu milik Tuhan bagi kita. Mensyukuri segala berkat Tuhan dengan melakukan perkara yang kecil. Mulai dari kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus juga memberi contoh bagi kita, komitmen merawat kehidupan perkawinan. Tuhan tahu bahwa segala perkara itu ada di dalam rumah, di dalam perkawinan. Karena itu dia berbicara tentang setia dalam segala perkara dalam hidup perkawinan. Bapak, Mama, Saudara, sadar atau tidak, semua perkara yang kecil dan perkara yang besar itu ada. Bakalai dari hal-hal yang paling kecil sampai bakalai pada hal-hal yang paling besar. Godaan kecil sampai godaan terbesar, ada suka di situ, ada duka di situ. Ada tawa di situ, ada tangis di situ. Ada kosong-kosongnya kita di situ, tapi ada limpah-limpahnya di situ. Semua kebahagiaan itu ada di dalam rumah. Tapi juga semua kepahitan itu juga ada di situ. Karena setiap perkara ada dalam hidup keluarga. Karena itu harus setia dalam segala perkara itu. Karena Tuhan Yesus tidak main-main dengan ucapan dan firman-Nya. Karena siapa yang ingin bahagia, dia harus berani membayar harga dengan kesetiaan. Dan Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita. Bahwa karena dia mau manusia bahagia, dia mau manusia selamat, dia mau manusia ditebus, dia harus membayar harga itu dengan kesetiaannya di hadapan Allah Bapa. Dia harus sengsara mati bagi kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Walaupun dia tahu bahwa itu risiko jalan penderitaan itu terlalu berat, tapi dia terus memilih untuk setia. Maka bagi kita Bapak, Mama, Saudara, orang-orang percaya, bahwa kalau kita mau bahagia, kita harus membayar itu dengan kesetiaan. Karena banyak godaan terjadi dan orang lain meninggalkan perkara-perkara yang kecil dan mau setia pada perkara yang besar. Tuhan itu yang punya perkara yang besar, kebenaran yang besar. Manusia ini yang punya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kita tidak mampu buat, apalagi yang besar. Kita mau datang cari Tuhan, saya timbang ulang balik, saya pergi atau tidak. Baju ini cocok dengan saya atau tidak. Apalagi mau melakukan perkara yang besar. Hanya kepada kita ada hal-hal kecil yang harus kita lakukan dan kita hidupkan terus dalam hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus memandang penting tentang hidup perkawinan, hidup keluarga.
Segala suka duka di situ Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Karena itu setia dalam suka duka yang Tuhan pakai bagi kebaikan kita itu. Bapak Mama, kesetiaan dan ketekunan kita itu juga diuji ketika kita ada dalam kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan. Dan kebaikan, kesuksesan itu bisa saja membawa kita pada posisi yang terlalu baik, makmur. Tapi hati jangan terlalu melekat di situ. Karena kalau hati terlalu melekat di itu akan menjadi mamon dalam hidup kita. Bapak, Mama, bersaudara, kesetiaan itu tidak sulit. Kita bisa setia dengan satu prinsip bahwa Allah itu setia, Allah itu pemilik. Karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah jangan remehkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Pekerjaan sekecil apapun, Bapak Mama sebagai petani, ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, orang tua yang bekerja di kantor, hamba Tuhan, jangan remehkan apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Kita harus setia dan tekun mengelola milik Tuhan. Bukan tujuannya supaya kita semakin kaya, kita dipandang, terpandang, melainkan kita punya kesempatan mendidik diri supaya bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang Allah Bapa berikan bagi kita. Jadi kita kerja itu sambil kita didik kita punya diri supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih kita atau tidak. Kan itu setia dalam pekerjaan kita. Setia dalam perkara kecil. Harus menjaga keberadaan kita bahwa kita hanyalah pengelola. Kita hanyalah bendahara yang mengelola milik Tuhan. Jadi yang terutama dari mengelola milik Tuhan itu bukan soal hasil. Tetapi bagaimana kita menjaga supaya antara pengelola dan pemilik itu punya hubungan yang benar, punya hubungan yang baik. Karena itu Bapak Mama bersaudara, kita bekerja dan kita terus bersyukur dan berdoa. Kita membawa bagian Tuhan, itu bagian dari kita melakukan perkara kecil di mata Tuhan. Harus menjaga pengelola, hubungan pengelola dan pemilik. Bapak Mama punya tanah, suruh orang lain kelola. Dia kelola dengan tidak baik, Bapak Mama akan suruh dia kelola terus. Tidak mungkin. Kita akan ambil kembali harta milik kita. Dan kita akan cari orang yang setia dan jujur. Karena itu, kita ini pengelola semua. Kerja sambil jaga hubungan kita dengan Tuhan, jaga kesetiaan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Yang Tuhan butuh dari kita itu Bapak Mama adalah kesetiaan. Tuhan tidak butuh hal-hal yang terlalu besar. Tapi Dia butuh dari kita itu adalah kesetiaan. Karena itu firman Tuhan menjadi jelas bagi kita. Bahwa setialah dalam perkara yang kecil. Karena orang yang setia dalam perkara yang kecil akan membawanya untuk mencapai perkara yang besar. Orang yang benar dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara yang besar juga, dia akan benar. Tuhan melihat dari surga. Siapa kita, siapa pengelolanya. Kita bekerja di ladang Tuhan,
Karena itu dalam segala perkara, setialah dalam segala perkara itu. Tuhan memberkati kita. Amin.